kontrol dan audit sistem informasi. Audit TI dan proses audit TI. Audit TI adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan menilai kontrol, kebijakan, dan prosedur yang terkait dengan sistem informasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses audit TI meliputi langkah-langkah seperti perencanaan, pengumpulan data, evaluasi kontrol, pengujian, analisis temuan, pelaporan, dan tindak lanjut. Alat yang umum digunakan dalam audit TI termasuk software audit seperti ACL dan IDEA, serta teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis data. Audit TI adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa sistem informasi berfungsi dengan baik dan aman. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu operasi. Evaluasi kontrol adalah langkah kunci, karena kita perlu memastikan bahwa kontrol yang ada berfungsi dengan baik. Audit TI harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kontrol yang ada tetap efektif seiring dengan perubahan teknologi dan ancaman baru. Proses audit harus dimulai dengan perencanaan yang matang untuk menentukan ruang lingkup dan tujuan audit. Audit TI juga dapat memberikan wawasan tentang efisiensi operasional dan area yang perlu diperbaiki dalam sistem informasi. Alat dan teknik dalam audit. Alat dan teknik audit memiliki peranan penting dalam penunjangan kelancaran dan efektivitas proses audit. Alat audit merupakan sarana yang digunakan oleh auditor untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, seperti kertas kerja yang berfungsi mencatat semua bukti dan temuan, checklist sebagai panduan untuk memastikan seluruh aspek telah diperiksa, software audit seperti ACL atau ID yang membantu dalam menganalisis data secara digital, serta formulir dan kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pihak terkait. Teknik audit mencakup berbagai metode yang digunakan auditor dalam memperoleh bukti, antara lain introspeksi dokumen dan catatan, observasi langsung terhadap kegiatan yang berlangsung, wawancara dengan pihak terkait untuk menggali informasi tambahan, konfirmasi kepada pihak ketiga untuk memverifikasi data, serta perhitungan ulang guna memastikan keakuratan angka yang telah disajikan. Penggunaan software audit seperti ACL dan IDEA sangat membantu dalam analisis data dan pengujian kontrol. Kita juga perlu mempertimbangkan teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Network scanner seperti Nmap dan Nessus sangat penting untuk mengidentifikasi kerentanan dalam jaringan. Log management tool seperti Splunk dapat membantu kita dalam menganalisis log dan mendeteksi anomali. Kombinasi dari berbagai alat dan teknik akan memberikan hasil audit yang lebih komprehensif. Framework. Tata kelola teknologi informasi (TI) adalah proses dan struktur yang digunakan untuk memastikan bahwa TI mendukung dan memperluas tujuan dan strategi bisnis organisasi. Tata kelola TI mencakup pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan TI secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa investasi di bidang TI memberikan nilai maksimal, mengelola risiko yang terkait dengan TI, menjamin kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Komponen utama dalam tata kelola TI meliputi perencanaan strategi TI, manajemen sumber daya TI seperti SDM dan infrastruktur, pengelolaan layanan dan kinerja TI, serta pengendalian keamanan informasi. Beberapa kerangka kerja yang umum digunakan untuk mendukung implementasinya antara lain COBIT atau Control Objective for Information and Related Technologies, sama ITIL, Information Technology Infrastructure Library, dan ISO atau IEC 38500. COBIT adalah
framework yang sangat relevan untuk pengelolaan TI karena memberikan panduan yang jelas. Saya setuju, dan kita perlu menjelaskan bagaimana COVID membantu menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. Framework lain seperti ITIL juga penting untuk pengelolaan layanan TI. Kita harus mempertimbangkan bagaimana framework ini dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis yang ada. Penerapan framework tata kelola TI yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan TI. Standar manajemen resiko. Standar manajemen resiko audit adalah pedoman yang membantu auditor dalam mengidentifikasi, menilai, dan merespon resiko salah saji material dalam laporan keuangan. Auditor perlu memahami entitas dan lingkungannya, menilai efektivitas pengadilan internal, serta merancang prosedur audit yang sesuai untuk mengurangi resiko. Selama audit, auditor juga harus memantau dan menyesuaikan pendekatan terhadap resiko yang baru muncul. Standar ini berpedoman pada ketentuan internasional seperti ISA 315 dan ISA 330. Menurut saya, pengelolaan resiko dalam proyek juga sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Penerapan standar manajemen proyek yang baik dapat meningkatkan keberhasilan proyek TI. PMBOK adalah panduan yang sangat berguna untuk manajemen proyek, terutama dalam konteks proyek TI. Kita harus memastikan bahwa semua anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka. Kesimpulannya, audit TI bertujuan untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kepatuhan sistem informasi melalui tahapan yang terstruktur. Framework seperti COVID dan ISO 31000 mendukung pengelolaan TI dan resiko. Sementara PMBOK membantu proyek TI berjalan efektif. Gabungan audit, tata kelola, manajemen risiko, dan manajemen proyek menjadi kunci keberhasilan organisasi.